Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldawati Wahab dengan NIM L0211911046, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Genetika Populasi. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu struktur sel. Sel adalah unit dasar dan struktur terkecil penyusun makhluk hidup. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kelompok sel prokariotik adalah kelompok sel yang tidak mempunyai membran inti dan sistem endomembran. Sedangkan sel eukariotik berisi kelompok sel yang memiliki membran inti dan sistem endomembran. Contoh makhluk hidup yang termasuk dalam kelompok sel prokariotik adalah bakteri, sedangkan contoh makhluk hidup yang masuk ke dalam kelompok sel eukariotik adalah amoeba, jamur, alga, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Meskipun terkelompok dalam dua jenis sel yang berbeda, masih ada kesamaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Kesamaan yang terlihat pada sel prokariotik dan sel eukariotik terletak pada materi genetik sebagai alat untuk pewarisan sifat, hanya saja bentuknya yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai struktur sel eukariotik. Dalam sel eukariotik terdapat dua jenis sel, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Adapun perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ukuran sel tumbuhan lebih besar dari sel hewan. Dan yang kedua yaitu pada sel tumbuhan memiliki plastida atau kloroplas, sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida. Dan yang ketiga yaitu sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Dan yang keempat yaitu sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sedangkan sel hewan memiliki lisosom. Dan yang kelima yaitu sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom, sedangkan sel hewan memiliki sentrosom. Dan yang terakhir yaitu sel tumbuhan memiliki vakuola yang berukuran besar dan biasanya berjumlah banyak, sedangkan sel hewan tidak memiliki vakuola, walau ada juga yang memiliki tapi ukurannya kecil. Baik, selanjutnya yaitu pada materi yang kedua, keberadaan materi genetik di dalam sel. Materi genetik adalah unit pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Materi genetik berada pada seluruh tubuh pada setiap sel. Setiap sel mengandung kromosom yang terdiri dari uraian gen. Dan gen itu sendiri adalah unit pewarisan sifat bagi organisme makhluk hidup. Selanjutnya yaitu gen mempunyai dua fungsi. Yang pertama sebagai informasi genetik yang dibawa oleh setiap individu ke keturunannya, dan yang kedua sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Dalam gen inilah terdapat materi genetik DNA dan RNA, di mana DNA itu sendiri terletak pada nukleus yang di dalamnya terdapat kromosom. DNA juga terletak pada mitokondria dan kloroplas, sedangkan RNA terletak pada nukleus, mitokondria, kloroplas, dan sitoplasma. Kemudian dibentuk di nukleus dan selanjutnya keluar di sitoplasma dan transisi di ribosom. Selanjutnya yaitu pada materi yang ketiga, struktur DNA. Di sini saya akan menjelaskan apa itu DNA dan bagaimana struktur DNA. Nah, DNA itu sendiri adalah satuan terkecil gen makhluk hidup. Dan kemudian ada struktur DNA yang secara umum struktur DNA yang konvensional adalah heliks ganda atau double helix yang tersusun atas basa nitrogen, adenin, guanin, timin, dan sitosin yang merupakan polimer dari monomer nukleotida. Adenin dan guanin termasuk purin, sedangkan sitosin dan timin tergolong pirimidin. Menurut Crick and Watson, struktur DNA heliks ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, purin, dan pirimidin yang saling berpasangan. Adenin atau basa purin berpasangan dengan timin atau basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap 2, sementara guanin atau basa purin berpasangan dengan sitosin atau basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap 3.
Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai struktur molekul dari adenin dan guanin serta timin dan sitosin. Basa nitrogen tersebut terhubung ke suatu gula deoksiribosa pada rantai punggung DNA. Gula deoksiribosa merupakan modifikasi dari gula ribosa, yaitu gula dengan 5 atom karbon, di mana pada atom karbon nomor 2 kehilangan atom oksigennya. Oleh karena itu, gula tersebut dinamakan deoksi yang berarti kehilangan oksigen. Selanjutnya, pada rantai punggung DNA atau DNA black bond, gula deoksiribosa kemudian terhubung dengan suatu gugus fosfat, tepatnya pada atom karbon nomor 5 dari gula deoksiribosa. Baik, selanjutnya yaitu pada materi yang keempat, replikasi DNA. Replikasi DNA itu sendiri adalah suatu proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup. Proses ini sangat penting dalam tahapan perkembangbiakan atau pembelahan sel. Materi DNA yang telah digandakan kemudian akan dibagi ke masing-masing anakan sel yang baru. Dan kemudian pada sel, proses replikasi DNA akan terjadi sebelum terjadinya pembelahan sel. Sesuai dengan pengamatan para ahli, hipotesis terjadinya replikasi DNA dapat terjadi secara semi-konservatif, secara konservatif, dan secara diversif. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mekanisme terjadinya replikasi DNA. Yang pertama tadi yaitu secara semi-konservatif, di mana pita double helix molekul DNA lama akan membuka dengan bantuan enzim. Lalu pada masing-masing pita DNA lama terbentuklah pita DNA yang baru. Dan yang kedua yaitu mekanisme secara konservatif, yaitu molekul dari DNA yang lama tetap atau tidak membuka. Lalu di samping setiap molekul DNA lama dibentuklah molekul DNA yang baru. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mekanisme secara dispersif, yaitu molekul DNA terputus menjadi beberapa bagian. Kemudian pada setiap potongan tersebut dibentuk DNA baru. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.